Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyebutkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan saat pembuatan media description box. Nah, bahan-bahannya adalah yang pertama ada kardus bekas, yang kedua ada kertas kado, dan yang ketiga ada kertas HVS. Dan alat-alat yang kita perlukan adalah yang pertama ada gunting, yang kedua ada spidol atau ballpoint, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada lem, dan yang kelima ada cutter. Nah, itulah alat-alat yang kita perlukan saat pembuatan description box. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan setelah kita mempersiapkan bahan-bahannya. Jadi marilah kita langsung membuat pola yang akan menjadikan kubus. Baiklah, di sini ada beberapa contoh pola ya, seperti gambar yang di samping ini ya. Nah, setelah itu kita membuat pola. Nah, jadi ketika membuat pola itu kita mengambil yang simpel saja, seperti contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah jadi polanya. Nah, setelah menjadi seperti ini, nah bisa dilihat. Baiklah, setelah bisa seperti ini, kita mulai menekuk atau melipat ya. Oh ya, jadi jangan lupa untuk ketika sudah jadi polanya, nah, ini kita kasih lebihan seperti ini. Nah, supaya apa? Ini gunanya untuk merekatkan. Nah, baiklah, coba kita akan merekatkan bahan-bahan yang ada. Nah, untuk merekatkannya pun bisa menggunakan double tip atau yang lainnya. Nah, sudah jadi kubis seperti ini. Oke. Nah, dan untuk memperbagus atau memperbagus bentuk dari kubus ini, kita bisa menggunakan kertas warna-warni atau kertas apapun untuk menutupi ini. Jadi setelah kubusnya jadi, kita bisa melapisinya dengan bahan-bahan seperti kertas vanila dan lain sebagainya ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian dari media description box ini. Jadi yang pertama yaitu guru membagi siswa menjadi 3 kelompok terlebih dahulu. Kenapa kok 3 kelompok? Karena jumlah sisi pada box atau pada kubus itu ada 6. Jadi nanti masing-masing tiap kelompok berkesempatan untuk mendeskripsikan 2 buah objek. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum permainan dimulai, guru baiknya menghimbau siswa untuk mencatat mufrodat yang sulit atau mufrodat yang belum diketahui artinya. Dan permainan pun dimulai. Jadi pertama-tama perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengocok dan melempar dadu. Perlu diketahui kalau di tiap sisi dadu ini sudah ditempeli gambar-gambar. Jadi gambar-gambarnya itu terserah, bisa gambar hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, profesi, atau alat transportasi juga bisa. Jadi bisa disesuaikan keinginan kita. Nah, setelah dilempar, maka gambar yang muncul atau yang paling atas atau berada di sisi paling atas adalah tantangannya. Misalkan nih yang muncul adalah gambar kucing. Jadi siswa harus mendeskripsikan bagaimana hewan kucing itu. Bisa mendeskripsikan secara fisik, bisa juga sifat-sifatnya. Mendeskripsikan secara fisik itu gimana? Seperti kucing memiliki 2 mata, kucing memiliki 2 telinga, seperti itu. Nah, kalau secara sifat, contohnya seperti kucing suka mengeong, kucing suka bermain bersama manusia, dan lain sebagainya. Tentunya menggunakan bahasa Arab. Untuk yang bertugas mendeskripsikan ini adalah perwakilan kelompok tadi. Tapi tenang saja, perwakilan kelompok tidak sendiri karena anggota kelompoknya boleh membantu.
Pemenang dari permainan ini adalah yang paling banyak mengumpulkan poin. Sementara poin tersebut didapat dari jumlah kalimat yang digunakan ketika mendeskripsikan objek tadi. Jadi satu kalimat itu bernilai 10 poin jika benar. Jika salah bisa 9, 8, 7 dan seterusnya tergantung tingkat kesalahannya. Adapun manfaat-manfaat dari media description box, yaitu yang pertama adalah melatih konsentrasi siswa, yang kedua adalah melatih kekompakan siswa dalam berkelompok, yang ketiga adalah memperlancar siswa dalam berbicara bahasa Arab, yang keempat adalah melatih keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan secara tepat, dan yang kelima adalah memunculkan motivasi pada siswa untuk lebih cakap lagi dalam menggunakan bahasa Arab. Dan yang keenam adalah melatih mental dan kesabaran siswa dalam berkelompok untuk menghasilkan poin-poin yang lebih banyak lagi. Nah, itulah